I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Atom. Saya sendiri Andrian, dan teman-teman saya ada Nitya Isnadela, Helda Salpina, dan Regiana Julistia. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi, yaitu pandangan Barat tentang ilmu pengetahuan. Apa sih Islam dan ilmu pengetahuan menurut orang Barat? Pengertian ilmu menurut pandangan Barat, Oxford English Dictionary mengemukakan 3 arti bagi ilmu, yaitu: pertama, informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Kedua, keseluruhan dari apa yang diketahui. Ketiga, kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman atau suatu fakta atau keadaan. Menurut M. Muza, ilmu merupakan kumpulan dari pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematik. Arthur Thomson mendefinisikan ilmu sebagai pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten, meski dalam perwujudan istilah yang sederhana. Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Bagi mereka, ilmu hanya akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera semata. Selagi manusia mau berusaha menggunakan akal, maka mereka akan mendapatkan ilmu. Namun, ketika mereka berhenti menggunakan akalnya, maka disitulah manusia dianggap tiada. Bagi mereka, peran akal lebih dominan dibandingkan dengan wahyu, dan bahkan mereka tidak mengakui otoritas wahyu sebagai sumber ilmu. Dapat disimpulkan, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, tentang pengetahuan yang logis dan sistematis dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ruang lingkup dan kedudukan epistemologi. Secara epistemologis, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau ilmu, sedangkan kata logos berarti pengetahuan. Istilah epistemologi digunakan untuk membedakan 2 cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Jadi, epistemologi bisa diartikan sebagai studi yang menilai dan menganalisis secara kritis berkenaan dengan mekanisme dan prinsip-prinsip yang membentuk keyakinan. Epistemologi juga bisa diartikan sebagai sebuah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu dan menjadikan ilmu sebagai proses, yang berarti usaha berpikir yang sistematis dan metode untuk mendapatkan prinsip kebenaran yang ada di suatu kajian ilmu. Epistemologi ini menanyakan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu dan bagaimana kebenaran yang bisa dicapai dalam kajian ilmu tersebut, seperti kebenaran objektif, subjektif, absolut, dan relatif. Kajian ilmu selalu berada dalam batas-batas, baik batas-batas yang mencakup hidup manusia ataupun batas-batas objek kajian yang menjadi fokusnya. Dan semua batas-batas itu akan selalu mempunyai konsekuensinya tertentu. Epistemologi ilmu dalam perspektif Barat diuraikan dalam 3, yaitu pertama, rasionalisme, yaitu pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Pandangan ini menyatakan tidak mungkin suatu ilmu dibentuk hanya berdasarkan fakta dan data empiris atau pengamatan semata. 2. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirial atau empeiros. Artinya berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil untuk. Dalam bahasa Latin, yaitu diambil dari kata experienta, artinya pengalaman. Secara istilah, empirisme yaitu suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal.
David Hume menegaskan, pengalaman lebih memberi keyakinan dibandingkan kesimpulan logika atau kemestian sebab akibat. Empirisme memiliki kelemahan, yaitu 1. Indera terbatas, 2. Indera menipu, 3. Objek yang menipu, 4. Kelemahan yang berasal dari indera dan objek sekaligus. 3. Kritisisme, yaitu filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant dengan memulai perjalanannya menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai pengetahuan manusia, sekaligus kelemahan kemampuan indera. Isi utama dari kritisisme adalah gagasan dari Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Gagasan tersebut muncul karena adanya 3 pertanyaan mendasar, yaitu apa yang dapat saya ketahui, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang boleh saya harapkan. Dari 3 pertanyaan tersebut muncul 3 karya besar, yaitu pertama, Critique of Pure Reason tahun 1781, yang kedua, Critique of Practical Reason tahun 1788, yang ketiga, Critique of Judgment tahun 1790. Selanjutnya, alasan perlunya mempelajari epistemologi menurut J. Sudermenta. 1. Alasan strategis, yaitu karena pengetahuan merupakan hal yang secara strategis penting bagi hidup manusia. Yang kedua, dari sudut kebudayaan, yaitu karena pengetahuan adalah salah satu unsur kebudayaan yang sangat besar peranannya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, alasan dari sudut pendidikan, yaitu karena pengetahuan merupakan isi pendidikan yang diperlukan dalam upaya mengembangkan kepribadian manusia. Perkenalkan, nama saya Legiana Julistia. Di sini saya akan membahas materi mengenai ilmu dalam perspektif Islam dan Barat. Dalam memandang hakikat ilmu, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda. Islam mengatakan ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber darinya. Islam memahami bahwa ilmu itu akan mengantarkan manusia kepada pengakuan akan kebesaran Tuhannya. Pengakuan akan adanya yang maha besar di antara yang besar. Pengakuan bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Tidak ada yang pantas ditakuti kecuali Dia. Jadi, muara ilmu itu adalah pengakuan akan eksistensi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Dalam konsep mereka, ilmu itu tidak bermuara dari Tuhan, karena mereka tidak mengakui adanya wahyu sebagai sumber ilmu. Maka, ilmu yang mereka miliki itu tidak akan membawa kepada kebenaran. Letak perbedaan antara konsep Islam dan Barat dalam menyikapi objek ilmu. Bagi Islam, objek ilmu itu meliputi alam fisik dan metafisik, sedangkan Barat hanya mengaku terbatas pada alam fisik saja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pandangan Barat tentang ilmu pengetahuan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.